dalam hal-hal yang kecil aja. Tuhan melihat kebutuhan kita. Dalam hal-hal yang kecil aja Tuhan bisa sediakan dalam kehidupan setiap kita. Kenapa? Karena begini, ada kuasa Tuhan yang supranatural di dalam kita, Bapak Ibu. Itu sebabnya apapun persoalan kita, apapun masalah kita, percayalah bahwa saudara pasti bisa melewatinya. Tidak ada gunung masalah yang tidak bisa dihadapi oleh anak-anak Tuhan. Shalom semua, bagaimana kabarnya? Luar biasa Bapak Ibu ya. Bapak Ibu ada yang sudah liburan, ada yang belum pulang liburan Bapak Ibu ya. Tapi saya percaya sukacita Tuhan ada di tengah-tengah kita. Amin. Nah kita masuk di bulan April Bapak Ibu ya. Bulan April ya kita punya tema hidup dalam kuasa kebangkitan Bapak Ibu. Nanti Jumat 2 minggu lagi Bapak Ibu kita ada ibadah Jumat Agung. Dan hari Minggu kalau nggak salah tanggal 20 kita akan ada ibadah Paskah Bapak Ibu ya di tempat ini Bapak Ibu ya. Jadi ini adalah bulan kebangkitan buat setiap kita. Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan, saya percaya bahwa untuk mengajarkan bahwa siapa Tuhan itu adalah hal yang mudah. Siapa Tuhan, bagaimana caranya kita bisa mengalami Tuhan, itu hal yang mudah Bapak Ibu. Tapi yang susah adalah bagaimana kita bisa mengajarkan bahwa ada kuasa Tuhan yang hebat dalam kehidupan setiap kita. Ada begitu banyak orang percaya hidup tanpa kesadaran bahwa Tuhan telah memberikan kuasanya itu dalam kehidupan setiap kita Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau Bapak Ibu baca berita, Bapak Ibu hati-hati ya dalam membaca berita Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena ada spirit ketakutan Bapak Ibu yang mulai disusupkan dalam pikiran kita Bapak Ibu. Makanya beberapa waktu yang lalu ada hashtag Indonesia gelap. Nggak tahu Bapak Ibu ya. Ada hashtag kabur aja dulu. Tahu nggak Bapak Ibu? Ya, kenapa? Ya itu spirit ketakutan Bapak Ibu yang dihembuskan dalam berita-berita yang kita tonton Bapak Ibu. Ya, belum lagi Bapak Ibu beberapa waktu yang lalu di awal April ya Donald Trump ya dengan persentase impor Bapak Ibu ya 32%. Waduh itu para pakar mengembuskan berita-berita yang menakutkan. Indonesia akan mengalami krisis ya. Memang pakar begitu Bapak Ibu, katakan sama-sama pakar. Bapak Ibu tahu singkatan pakar? Apa-apa sukar Bapak Ibu ya kan. Makanya apa yang dia omongin suskar untuk kita cerna Bapak Ibu. Ya, tapi Bapak Ibu gak perlu takut. Kenapa? Karena saya percaya bahwa hidup orang percaya itu selalu dituntun sama Tuhan. Hidup orang percaya selalu dilindungi sama Tuhan. Hidup orang percaya disertai sama Tuhan Bapak Ibu. Nah melalui firman Tuhan yang hari ini kita mau bahas Bapak Ibu. Biarlah hari ini kita punya kesadaran bahwa ada sesuatu yang hebat dan luar biasa dalam kehidupan setiap kita. Filipi 3 ayat yang ke-10 Bapak Ibu, Alkitab katakan apa? Alkitab katakan begini, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Ini adalah surat Paulus kepada jemaat di Filipi Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu nanti mempelajari konteks daripada ayat ini, kita akan melihat bahwa bagi Paulus segala sesuatu yang tadinya dianggap keuntungan, sekarang setelah dia mengenal Kristus, semuanya dianggap rugi. Semuanya dianggap sampah karena pengenalan akan Kristus. Dan yang luar biasa setelah Paulus dijamah Tuhan Bapak Ibu. Apa yang menjadi keinginannya itu berubah Bapak Ibu. Apa yang dikehendaki Paulus? Dia menghendaki supaya bisa mengenal Tuhan dan kuasa kebangkitannya. Beda dengan keinginan kita Bapak Ibu ya. Kalau keinginan orang Kristen zaman now tuh agak kurang berkualitas Bapak Ibu. Keinginan saudara apa? Tuhan, yang kuinginkan adalah
Pekerjaanku terus naik dan bukan turun. Gaji bertambah-tambah, tidak pernah berkurang. Itu kan keinginan kita Bapak Ibu ya. Setuju gak? Yang ku kehendaki ialah anakku bertumbuh menjadi anak yang pintar dan cerdas. Yang ku kehendaki ialah aku bisa sehat senantiasa. Itu semua keinginan-keinginan kita Bapak Ibu. Tapi hari ini kita mau belajar dari Paulus. Paulus diubahkan cara berpikirnya. Yang ku kehendaki bukan hanya sekedar apa yang nyaman buat dia. Apa yang untung buat dia. Tapi yang dia kehendaki adalah di sepanjang kehidupannya. Dia bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan dan mengalami kuasa kebangkitan. Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan. Jangan sampai Bapak Ibu kita tidak mengalami kuasa kebangkitan. Oh Pak Diter, Ko Diter, Om Diter. Saya sudah mengalami kuasa Tuhan 20 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu di sebuah acara KKR saya pernah mengalami kuasa Tuhan. Bapak Ibu, saya mau kasih tahu itu 20 tahun yang lalu, itu 15 tahun yang lalu, itu 10 tahun yang lalu. Bagaimana dengan hari ini? Harusnya kuasa kebangkitan Tuhan kita alami senantiasa dalam kehidupan setiap kita. Supaya apa? Kita menjadi pribadi-pribadi yang mengenal Tuhan dan menjadi pribadi-pribadi yang kuat di dalam Dia. Keadaan tidak lebih baik Bapak Ibu. Tapi selama kita punya kuasa kebangkitan. Selama kita tersengat dengan kuasanya Tuhan. Percayalah. Situasi boleh menakutkan. Saudara tetap akan menjadi orang yang lebih daripada pemenang. Yang mengerti katakan amin. Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan. Kalau kita mempelajari kata kuasa. Ada 2 kata kuasa Bapak Ibu di dalam Alkitab. Yang pertama adalah exousia. Katakan sama-sama exousia. Exousia ini artinya apa? Exousia ini artinya otoritas. Katakan sama-sama otoritas. Jadi pada waktu saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Tuhan memberikan otoritasnya dalam kehidupan setiap saudara. Sehingga begini, apa yang Tuhan janjikan, saudara berhak untuk menerimanya. Halo? Itu apa namanya? Exousia. Saya kasih contoh Bapak Ibu ya. Kalau saya ngangkat anak Bapak Ibu, saya ngangkat Wahyu jadi anak saya. Kok lu kayaknya agak kurang senang sih bro. Saya angkat Wahyu jadi anak saya Bapak Ibu. Saya urusin Bapak Ibu ya, semua hal-hal Bapak Ibu. Di pemerintahan Bapak Ibu. Kemudian dikasih sertifikat Bapak Ibu. Ketika dikasih sertifikat itu artinya apa? Itu otoritas bahwa Wahyu telah saya angkat menjadi anak. Karena sudah sah Bapak Ibu, maka apa yang terjadi? Maka Wahyu nama belakangnya boleh pakai nama Gunawan Bapak Ibu. Jadi bukan lagi Wahyu Kristianto tapi Wahyu Gunawan Bapak Ibu. Dan kalau dia sudah menggunakan nama Gunawan di belakang namanya. Dan udah ada sertifikatnya Bapak Ibu. Itu artinya semua yang saya punya. Warisan-warisan yang saya punya. Harus dibagi dengan si Ishak Bapak Ibu. Yang mengerti katakan haleluya. Itu dia Bapak Ibu. Kata yang kedua dari kata kuasa Bapak Ibu. Dipakai kata dunamis. Katakan sama-sama dunamis. Dunamis ini apa? Dunamis ini adalah sebuah power, kekuatan supranatural Bapak Ibu. Nah hari ini kita nggak bahas exousia Bapak Ibu, tapi hari ini kita akan bahas yang namanya dunamis. Klik sekali lagi, pertanyaannya hari ini adalah kenapa kita harus mengalami kuasa supranatural ini? Ya, kenapa kita harus tersengat dengan kuasa ini dalam kehidupan kita sehari-hari Bapak Ibu. Karena begini, dari kata dunamis yang pertama kita dapat kata dinamit. Katakan sama-sama dinamit. Saudara tahu apa itu dinamit? Dinamit adalah sebuah benda yang kecil Bapak Ibu. Tapi bisa mempunyai daya ledak yang sangat luar biasa. Itu namanya apa? Dinamit. Barangnya kecil Bapak Ibu. Tapi daya ledaknya luar biasa. Bagaimana caranya orang-orang bisa merubuhkan bangunan-bangunan yang tinggi Bapak Ibu? Pakai palu? Nggak perlu.
Fondasinya Bapak Ibu, kasih dinamit aja Bapak Ibu. Fondasinya hancur, maka apa yang terjadi? Bangunan itu akan hancur. Bendanya kecil, tapi daya hancurnya, daya ledaknya luar biasa Bapak Ibu. Bagaimana caranya orang-orang bisa membelah gunung, dibangun rel, dibangun jalan Bapak Ibu, pakai cangkul? Percayalah, saudara nyangkul, sampai otot saudara segede kepala, nggak bakalan kebelah Bapak Ibu. Caranya bagaimana? Kasih dinamit Bapak Ibu. Maka gunung bisa terbelah, bisa dibikin jalan, bisa dibikin rel Bapak Ibu. Yang mengerti katakan haleluya. Nah hari ini Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan, jadilah orang-orang percaya yang tersengat dengan kuasa kebangkitan ini Bapak Ibu. Kalau kita jadi orang-orang yang tersengat dengan kuasa kebangkitan, saya percaya bahwa tidak ada satu hal pun yang mampu menghalangi kehidupan kita untuk menjadi semakin serupa dengan gambaran Tuhan. Tidak ada satupun persoalan, tidak ada satupun masalah, penderitaan, situasi yang sulit sekalipun, saya percaya saudara pasti bisa melewatinya. Kenapa? Karena di dalam saudara ada kuasa yang sangat luar biasa. Yang mengerti katakan amin. Firman Tuhan katakan apa? Sakaria 4 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Demikianlah firman Tuhan. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Maka berbicaralah ia kepadanya. Inilah firman Tuhan kepada Zerubabel bunyinya. Bukan dengan keperkasaan, bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Ini adalah kisah Nabi Sakaria Bapak Ibu yang sedang berbicara kepada Zerubabel. Zerubabel ini siapa? Dia adalah gubernur Bapak Ibu dari orang-orang Yahudi Bapak Ibu. Mereka telah dibuang di Babel dan hari itu mereka sedang kembali ke Yerusalem untuk membangun bait suci. Secara manusia, Zerubabel tidak punya kemampuan untuk membangun bait suci Bapak Ibu. Tapi firman Tuhan berkata melalui Nabi Zakaria, bukan dengan keperkasaan, tapi rohku kata Tuhan. Bahkan ayat yang ke-7 berkata begini, siapakah engkau gunung yang besar? Di depan Zerubabel engkau akan menjadi tanah yang rata Bapak Ibu. Saya mau kasih tahu hari ini Bapak Ibu bahwa tidak ada gunung masalah yang tidak bisa dihadapi oleh anak-anak Tuhan yang mengerti katakan amin. Ada kuasa dalam kehidupan saudara, jangan pernah takut Bapak Ibu. Gunakan kuasa yang ada di dalam kita untuk kita bisa melihat perbuatan-perbuatan supranatural terjadi dalam kehidupan kita. Waktu saya masih ada di STT Bapak Ibu ya, STT Tawangmangu tempatnya Bapak Ibu. Di Solo. Saya dulu waktu masuk STT itu Bapak Ibu baru keluar dari panti rehabilitasi ketergantungan obat. Jadi masih kurus, katakan saya masih kurus. Dulu berat saya 45 kilo Bapak Ibu. Sekarang 96 kilo. Memang di dalam Tuhan ada pelipat gandaan Bapak Ibu ya kan. Ya, Bapak Ibu saya dari rehab. Kemudian masuk STT Bapak Ibu. Saya bawa pakaian yang saya punya itu dari rehab untuk sekolah di sana Bapak Ibu. Dan saudara tahu ya, yang namanya badan 45 kilo, ukuran pinggangnya tuh kecil. Katakan sama-sama kecil. Saudara pernah ke Tawangmangu, pernah ke Solo? Tawangmangu tuh seperti puncak Bapak Ibu. Dinginnya luar biasa. Karena cuacanya yang dingin, maka apa yang terjadi? Kita makan lahap Bapak Ibu. Saudara bisa bayangkan di Tawangmangu baru 1 semester berat badan saya bertumbuh dari 45 kilo jadi 60 kilo. Haleluya. Dan Bapak Ibu tahu kalau berat badan udah naik berarti lingkar pinggang naik juga Bapak Ibu. Masalahnya apa? Masalahnya ukuran pinggang celana yang lama masih 45 kilo Bapak Ibu. Maka apa yang terjadi? Saya pakai celana Bapak Ibu tidak mampu dikancingin dan tidak mampu diserot ke atas Bapak Ibu. Saya berdoa satu hari, Tuhan saya gak punya celana lagi nih. Setiap kali pergi ke kampus tetap pakai celana yang lama, tapi bajunya dikeluarin Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu apa tujuannya bajunya dikeluarin?
ya menyembunyikan lubang rahasia Bapak Ibu ya kan. Karena kalau dinaikin lubangnya kelihatan Bapak Ibu ya kan. Saya berdoa, Tuhan saya gak punya duit. Di Tawangmangu dulu bank tidak ada Bapak Ibu. Orang tua sukar untuk kirim uang Bapak Ibu. Celana udah kesempitan Bapak Ibu. Saya gak punya duit untuk beli celana baru. Jangankan beli celana baru. Untuk turun keluar dari Tawangmangu aja saya gak punya duit Bapak. Apalagi beli celana baru. Tapi Tuhan tahu Bapak Ibu. Tuhan menyatakan keajaibannya Bapak Ibu. Apa yang terjadi? Ada satu teman saya Bapak Ibu. Dikirimin celana sama orang tuanya. Dan puji Tuhan, celana yang dikirimin buat dia, kebesaran dan kepanjangan Bapak Ibu. Halo? Celana yang besar dan panjang. Begitu dia pakai Bapak Ibu, kayak orang tenggelam di celana Bapak Ibu ya kan. Karena kebesaran dan kepanjangan Bapak Ibu. Karena dia gak bisa pakai. Akhirnya saya yang kena berkatnya Bapak Ibu. Akhirnya saya punya celana baru Bapak Ibu. Saya cuma mau kasih tahu begini bahwa dalam hal-hal yang kecil aja Tuhan melihat kebutuhan kita. Dalam hal-hal yang kecil aja Tuhan bisa sediakan dalam kehidupan setiap kita. Kenapa? Karena begini, ada kuasa Tuhan yang supranatural di dalam kita Bapak Ibu. Itu sebabnya apapun persoalan kita, apapun masalah kita, percayalah bahwa saudara pasti bisa melewatinya. Tidak ada gunung masalah yang tidak bisa dihadapi oleh anak-anak Tuhan. Kalau Bapak Ibu pergi ke Mesir, Bapak Ibu akan menemukan yang namanya gereja sampah. Katakan sama-sama, gereja sampah. Nanti bulan November saya mau pergi lagi Bapak Ibu ya. Kemungkinan besar kita ke perjanjian lama Bapak Ibu. Ke tempat ini Bapak Ibu ya. Namanya gereja sampah. Ini gereja sampah Bapak Ibu. Kenapa dinamakan gereja sampah? Karena gunungnya ini, gerejanya ini terletak di pemukiman sampah Bapak Ibu. Tempat pembuangan sampah. Bapak Ibu pernah dengar Bantar Gebang? Pernah dengar ya? Itu kan sampahnya menggunung Bapak Ibu, betul gak? Bau banget di tempat itu. Nah, lokasinya mirip kayak di Bantar Gebang Bapak Ibu. Penuh dengan sampah. Kalau Bapak Ibu naik ke sana, kita akan jalan kaki sedikit, Bapak Ibu akan naik ke gerejanya. Gerejanya ada 3 Bapak Ibu. Gereja yang paling besar itu muatnya 10.000 orang. Ini yang paling besar Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu gak? Sejarah daripada gereja sampah. Dulu Bapak Ibu di abad ke-10. Mesir itu satu hari dikuasai oleh khalifah muslim Bapak Ibu. Karena dikuasai oleh pemimpin muslim, maka apa yang terjadi? Pemimpin muslim mau supaya semua orang Kristen yang ada di Mesir pindah kiblat Bapak Ibu. Jadi mualaf semua. Bagaimana caranya untuk bisa membuat satu negara jadi mualaf? Dia gak tahu caranya Bapak Ibu. Pemimpin muslim ini punya teman Bapak Ibu, seorang Kristen. Karena pemerintahannya berganti jadi muslim Bapak Ibu, maka apa yang terjadi? Yang Kristen ini berubah kiblat juga jadi muslim. Dan dari temannya ini, pemimpin muslim, khalifah muslim tahu bahwa ada ayat firman Tuhan di dalam Matius 17. Kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi, maka imanmu itu bisa memindahkan gunung. Yang mengerti katakan amin. Waktu khilafah muslim ini dengar ayat firman Tuhan itu, dia jadi terinspirasi Bapak Ibu. Dia panggil pemimpin Kristen ke istananya. Dia minta dijelaskan ayat firman Tuhan itu. Setelah dijelaskan, kemudian pemimpin Kristen dikasih sebuah tantangan. Tantangannya apa? Apakah kamu percaya bahwa ayat Alkitabmu itu adalah firman Tuhan? Kami percaya. Buktikan ayat firman Tuhanmu. Di depan kita ada sebuah gunung. Aku akan berikan kepada kamu waktu 3 hari. Untuk kamu bisa memindahkan gunung itu dengan imanmu. Kalau kamu tidak bisa memindahkan gunung itu dengan imanmu, maka ada 3 opsi yang akan aku berikan. Yang pertama, kalau gunung itu gak pindah, semua orang Kristen harus jadi muslim.
Yang kedua, kalau kalian menolak pindah agama, kalian harus keluar dari Mesir. Pilihan ketiga, kalau kalian masih gak mau keluar dari Mesir, maka pedang yang akan berbicara. Orang Kristen akan dibantai. Wush. Gak ada pilihan yang nikmat Bapak Ibu. Pilihannya semua rugi. Yang mengerti katakan haleluya. Pemimpin Kristen pulang, dia kumpulkan semua jemaatnya Bapak Ibu. Mereka doa puasa cari kehendak Tuhan. Waktu mereka doa puasa, datang firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, cari di seluruh Mesir orang Kristen yang matanya satu. Karena mereka udah dapat firman Tuhan, dicarilah seluruh Mesir orang Kristen yang matanya satu. Ketemu Bapak Ibu, namanya Simon, si penyamak kulit, tukang sol sepatu. Pemimpin Kristen berkata begini, Simon, kami telah berdoa dan Tuhan telah berfirman bahwa di tanganmu lah krisis bangsa kita bisa diselamatkan. Simon berkata, siapa saya? Saya bukan siapa-siapa, saya hanya sekedar penyamak kulit. Tuhan telah berfirman. Wah, kalau udah Tuhan berfirman kan susah ditolaknya Bapak Ibu. Betul gak? Akhirnya Simon berdoa Bapak Ibu. Waktu Simon berdoa, Tuhan kasih hikmat kepada Simon. Bapak Ibu tahu gak kenapa Simon matanya cuma satu? Minimal begini-begini atau begini-begini ya kan ditanyain Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu kenapa Simon matanya cuma satu? Kerjaan dia kan penyamak kulit Bapak Ibu ya. Tukang bikin sol sepatu Bapak Ibu. Dulu sepatunya bukan zaman kayak begini Bapak Ibu. Jadi alas doang Bapak Ibu. Ada ikatannya yang mengerti katakan haleluya. Satu hari ada seorang wanita pengen dibikinin sepatu. Kan mesti diukur dulu Bapak Ibu. Waktu Simon lagi ukur Bapak Ibu. Tanpa sengaja Simon melihat aurat dari wanita tersebut. Waktu dia lihat aurat dari wanita tersebut, dia ingat ayat firman Tuhan. Kalau matamu yang sebelah bikin kamu berdosa, cungkilah matamu. Maka dicongkel sendiri sama Simon. Makanya matanya cuma satu. Ini orang taat firman Bapak Ibu ya kan. Makanya Tuhan mau pakai dia. Simon kumpulkan semua orang percaya satu Mesir Bapak Ibu. Di hadapan gunung tersebut Bapak Ibu. Mereka kemudian berdoa dengan doa yang sederhana. Tuhan kasihanilah kami sebanyak 400 kali. 100 kali ke barat, 100 kali ke timur, 100 kali ke utara, 100 kali selatan. Waktu mereka teriak, Tuhan kasihanilah kami 400 kali. Maka apa yang terjadi? Mujizat Bapak Ibu. Gunung itu berpindah dari pinggiran kota Kairo. Berpindah sepanjang 3 kilometer. Masuk ke kota Kairo. Tam, tam, tam. Katakan sama-sama. Tam, tam, tam. Makanya gunung itu namanya sekarang Gunung Mukatam. Kenapa namanya Mukatam? Karena waktu pindah bunyinya tam, tam, tam. Waktu pindah itu, waktu loncat itu gunung Bapak Ibu. Nah ada cowakannya Bapak Ibu waktu pindah. Cowakannya itulah yang kemudian dibikin bangunan gereja ini Bapak Ibu. Nama gereja ini Bapak Ibu dinamakan gereja Saint Simon Bapak Ibu. Pemimpin khilafah, pemimpin muslim yang melihat gunung itu berpindah dengan mata kepalanya sendiri. Akhirnya dia percaya kepada Yesus. Mengundurkan diri dari kepemimpinannya. Dan kemudian mati di padang gurun Bapak Ibu. Yang mengerti katakan haleluya. Sekali lagi Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan. Apapun persoalan kita, apapun masalah kita. Percayalah ada kuasa yang hebat dan luar biasa dalam kehidupan setiap kita. Yang mengerti katakan amin. Yang kedua Bapak Ibu dari kata dunamis. Kita dapat kata dinamo. Katakan sama-sama dinamo. Ya, dinamo adalah sebuah alat yang bisa memberikan daya konstan. Dulu waktu saya masih remaja Bapak Ibu, saya punya sepeda mini. Bapak Ibu tahu sepeda mini ya? Sepeda ibu-ibu kalau ke pasar Bapak Ibu. Sampai hari ini masih ada di rumah saya Bapak Ibu ya. Sepeda mini mama saya. Mama saya gak bisa naik motor. Bisanya naik sepeda.
Kalau malam-malam Bapak Ibu, itu sepeda bisa mengeluarkan cahaya. Ada lampunya Bapak Ibu. Kenapa bisa menghasilkan lampu, bisa menghasilkan cahaya? Karena ada apanya? Dinamo Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu mainan Tamiya? Agus, mana Agus? Terakhir pergi sama Agus beli Tamiya. Di dalam Tamiya, kenapa Tamiya bisa ngebut Bapak Ibu? Karena apa? Di dalamnya ada dinamo Bapak Ibu. Jadi itu alat Bapak Ibu bisa menghasilkan apa? Daya konstan Bapak Ibu. Nah hari ini Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan. Kalau hari ini kita mengalami kuasa kebangkitan Bapak Ibu. Percayalah Bapak Ibu bahwa kuasa Tuhan yang ada dalam kehidupan setiap kita akan memberikan kekuatan dan kemampuan kita untuk hidup benar di jalan Tuhan. Untuk bisa kemudian menghidupi kebenaran firman Tuhan. Kenapa? Kuasanya itu ada dalam kehidupan setiap kita. Itulah yang membuat kita jadi orang-orang percaya yang konsisten. Katakan saja konsisten. Kita gak jadi orang yang gampang bangkit, gampang jatuh. Itulah yang membuat kita jadi orang yang senantiasa berapi-api di dalam Tuhan. Kenapa? Karena ada kuasa itu dalam kehidupan setiap kita. Halo. Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan. Ada orang Kristen yang mut-mutan Bapak Ibu. Ikut Yesus mut-mutan. Kadang mut, kadang gak mut. Kalau lagi mut, duduk di depan Bapak Ibu. Oh bukan di sini Bapak Ibu ya. Kalau kurang mood agak di tengah. Tidak mood sama sekali, duduknya di belakang. Oh bukan di sini Bapak Ibu ya. Kalau di sini semuanya mood semua. Coba lihat samping kanan samping kiri. Kamu mood kamu. Kenapa? Karena kita tersengat dengan kuasa kebangkitan itu Bapak Ibu. Halo? Tapi ada orang-orang yang jadi Kristen tuh kapal selam. Katakan kapal selam Bapak Ibu ya. Timbul tenggelam Bapak Ibu. Jangan jadi orang-orang yang timbul tenggelam. Jadilah orang-orang yang luar biasa di dalam Tuhan. Halo? Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan. Yesaya 40 ayat yang ke-31 firman Tuhan katakan apa? Firman Tuhan katakan begini, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ada orang-orang yang gampang lelah. Ada orang-orang yang gampang lesu, Bapak Ibu. Ada orang-orang yang gampang patah semangat. Ada orang-orang yang gampang tersinggung, gampang marah, Bapak Ibu. Kenapa itu bisa terjadi? Karena itu, Bapak Ibu. Kita gak punya kekuatan Tuhan. Firman Tuhan berkata, kalau kita tersengat dengan kuasa kebangkitan, kuasa itu seperti burung Raja Wali, Bapak Ibu. Kuasa kebangkitan itu yang membuat kita cinta Yesus apapun yang terjadi dalam kehidupan setiap kita. Mungkin hari ini Bapak Ibu, saudara udah berdoa, saudara udah bergumul. Tapi kenyataannya doa saudara mungkin belum dijawab Tuhan. Tapi saudara tetap cinta Tuhan sekalipun doa saudara belum dijawab Tuhan. Halo? Buat suami-suami, apapun persoalan dalam rumah tangga dengan istri kita, sekalipun istri kita nyebelin, kita tetap bisa mengasihi dan mencintai istri kita. Apapun yang terjadi. Halo? Begitu juga kebalikannya. Buat istri-istri, mampukah kita mencintai suami kita secara konsisten dan konsekuen? Halo? Kalau kita punya kuasa kebangkitan, percayalah, kuasa itu yang memberikan kekuatan dan kemampuan kepada kita untuk mencintai. Halo? Buat anak-anak remaja. Berat.
Udah diomelin sama papa, udah diomelin sama mama, ya kan? Kita bisa tetap mencintai papa dan mama. Kenapa? Karena kuasanya ada dalam kehidupan setiap kita. Halo? Ada amin ya? Buat teman-teman yang melayani. Kadang-kadang dalam pelayanan kan apa aja bisa terjadi, Bapak Ibu, betul gak sih? Kadang-kadang kita seleknya tuh bukan orang luar, Bapak Ibu. Kita seleknya sama teman kita sendiri, satu pelayanan kita sendiri. Tapi sekalipun kita selek, Bapak Ibu, kita tetap melayani berapi-api. Halo? Menurut Bapak Ibu, saya bisa selek gak sama orang? Kayaknya dari hati banget ngomongnya. Bisa gak Bapak Ibu? Bisa Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu saya bisa sakit hati gak sama orang? Menurut Bapak Ibu saya bisa sebel, kesel gak sama orang? Kelihatan dari wajah Bapak Ibu. Betul gak sih? Tapi sekalipun saya sebel sama orang, sekalipun saya tidak sependapat sama orang, tapi bisa gak saya tetap mengasihi dan mencintai orang tersebut? Bisa Bapak Ibu. Kenapa? Karena Tuhan telah memberikan kekuatannya kepada saya untuk saya tetap mengasihi orang tersebut. Apapun yang terjadi Bapak Ibu. Halo? Buat para single di tempat ini. Koditer, aku udah capek, aku udah lelah. Aku pacaran sama orang Kristen kemarin tuh. Namanya si Lukas. Putus dari Lukas, aku pacaran lagi sama orang Kristen namanya Paulus. Habis dari Paulus aku ke Sakaria. Semua orang Kristen yang aku pacarin bikin luka dalam hidupku. Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, saya mau kasih tahu. Sekalipun kita dilukai sama orang percaya Bapak Ibu, jangan pernah jual iman kita. Sekali Yesus tetap Yesus Bapak Ibu. Yang mengerti berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Apapun yang terjadi Bapak Ibu, setuju gak? Ada amin? Jadilah orang-orang yang konsisten. Kenapa? Kuasa Tuhan sudah dinyatakan dalam hidup kita. Yang ketiga Bapak Ibu, yang terakhir. Tadi yang pertama apa? Yang kedua? Yang ketiga? Dinamis Bapak Ibu ya. Dinamis, apa itu dinamis? Lawan dari dinamis itu apa? Statis. Statis itu apa? Begitu-begitu doang. Statis itu diem di tempat. Statis itu gak ada kemajuan. Statis itu begitu-begitu aja Bapak Ibu. Halo? Itu sebabnya saya berkata bahwa jangan sekedar mengalami kuasanya Tuhan 20 tahun yang lalu. Kita harus mengalami kuasa Tuhan senantiasa setiap saat dalam kehidupan setiap kita. Supaya apa? Supaya hidup kita tuh ada kemajuan Bapak Ibu. Hidup kita ada progres. Hidup kita dinamis. Hidup kita mengalami perubahan. Jangan sampai jadi orang Kristen yang udah bertahun-tahun jadi orang percaya. Kita gak pernah ngalami yang namanya perubahan. Halo? 20 tahun yang lalu Dieter Nicholas beda dengan Dieter Nicholas hari ini, setuju? Dari beratnya aja udah beda Bapak Ibu. Dari pancaran kemuliaan Tuhannya aja udah beda Bapak Ibu. Dari suaranya aja udah beda Bapak Ibu, setuju gak sih? Dari kualitasnya juga pasti udah beda daripada 20 tahun yang lalu. Tapi Dieter Nicholas lebih baik gak dengan Dieter Nicholas 5 tahun yang lalu? Pasti lebih baik. Kenapa? Karena senantiasa mengalami kuasa Tuhan. Ada kemajuan. Bukannya stuck, bukannya mundur. Harus maju. Halo? Kekristenan itu maraton Bapak Ibu. Katakan sama-sama, maraton. Maraton itu apa? Terus maju dan bukan mundur. Halo? Agus 9 tahun yang lalu, beda dengan Agus zaman sekarang. Setuju gak Bapak Ibu ya? Dulu saya masih ingat Bapak Ibu. Pertama kali saya ketemu dia, saya undang ke komunitas saya Bapak Ibu. Kalau gak salah hari pertama itu lu masih pakai celana pendek Bapak Ibu.
Datang pakai celana pendek. Karena taunya datang ke rumah, bukan datang ke komunitas. Pakai celana pendek, pakai sandal jepit. Tapi lihat sekarang Bapak Ibu ya kan. Pakai baju hitam, celana jeans. Udah melayani main bass. Ada begitu banyak perubahan Bapak Ibu. Setuju gak? Kenapa? Ngalami perubahan. Meike, Wahyu. Waduh. Dulu memang rambutnya Wahyu masih hitam Bapak Ibu ya kan. Sama seperti saya dulu juga masih hitam. Sekarang banyak putihnya. Beban hidup makin berat ya. Betul gak? Tapi Wahyu dan Meike 8 tahun yang lalu beda dengan yang sekarang. Kenapa? Karena sekarang mereka jauh lebih dahsyat, jauh lebih bertanggung jawab, jauh lebih berkualitas Bapak Ibu. Bahkan tadi waktu dia pimpin pujian bersama dengan Konghian Bapak Ibu. Saya mau nanya, beda gak dengan tahun lalu Bapak Ibu? Beda Bapak Ibu. Keren hari ini pujian penyembahan nih. Ingat hidung jangan cutbray. Harus tetap rendah hati. Tapi saya mau puji Bapak Ibu, kenapa? Karena mereka beda dari beberapa waktu yang lalu. Mereka mengalami kemajuan. Kenapa? Karena saya percaya ada kuasa Tuhan yang akan senantiasa memberikan kemajuan dalam kehidupan setiap kita. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Halo? Kakak Nia pasti beda dengan tahun yang lalu. Betul gak? Tahun yang lalu saya ketemu dia ada di sebuah gereja. Masih biasa-biasa aja. Begitu masuk rumah Harmoni, dahsyat. Melayani, ya kan. Jadi asyir, ya kan. Sekarang nambah lagi kan. Jadi volunteer di guru sekolah minggu Bapak Ibu. Dahsyat Bapak Ibu. Halo? Saya berharap Bapak Ibu kedahsyatan itu juga kita bawa dalam kehidupan kita sehari-hari Bapak Ibu. Ada amin Bapak Ibu? Jadilah orang-orang yang mengalami perubahan. Saya mau kasih contoh ini Bapak Ibu ya. Bapak Ibu tahu ya yang namanya Paulus Bapak Ibu. Paulus mengalami perubahan Bapak Ibu. Dia adalah seorang penganiaya jemaat Bapak Ibu. Seorang penganiaya. Tapi Bapak Ibu tahu waktu dia ngalami kuasa Tuhan. Matanya dibikin buta. Matanya dibikin buta. Dia gak bisa bikin apa-apa Bapak Ibu. Waktu dia ngalami kuasa kesembuhan Tuhan. Maka apa yang terjadi? Paulus diubahkan hidupnya Bapak Ibu. Dia tinggalkan semua yang dianggap keuntungan. Dia lebih memilih Kristus Bapak Ibu. Hidup dalam penderitaan, hidup dalam kesusahan. Bahkan di dalam penjara, dia tulis semua surat-surat yang kemudian memberikan penghiburan buat semua jemaat Bapak Ibu. Padahal dia lagi menderita. Dia tulis surat, kasih penghiburan buat jemaat-jemaat yang lagi menderita. Bagaimana mungkin orang yang menderita bisa menghibur orang yang menderita lainnya? Karena dia punya kuasa. Dia udah ngalami Tuhan. Halo? Oleh sebab itu hari ini Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Jangan sia-siakan setiap ibadah yang kita datangi. Kalau Bapak Ibu datang ke tempat ini, datang beribadah. Datanglah dengan sebuah kehendak Tuhan. Kehendakku, aku ingin mengalami Engkau hari ini. Dan aku gak mau pulang tanpa aku disengat dengan kuasa kebangkitan Tuhan. Ada amin Bapak Ibu? Pulang dengan kuasa yang daripada Tuhan. Saudara jangan bergantung sama pendeta. Katakan sebelah kanan, sebelah kiri. Lu jangan gak bergantung sama pendeta. Itu pendeta juga punya masalahnya sendiri yang lagi khotbah itu. Halo? Bukannya saya gak mau datengin saudara. Bukannya saya gak punya waktu buat saya punya waktu gak? Saya punya waktu untuk datengin saudara. Saya punya waktu untuk mendoakan saudara. Tapi seringkali dalam pikiran kita Bapak Ibu, kita seringkali berpikir yang punya kuasa itu cuma pendeta. Itu masalahnya. Halo? Pendeta punya kuasa, saya percaya. Saudara juga punya kuasa. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang sama. Dari dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Amin?
Kalau saudara sakit, berdoalah untuk diri saudara sendiri karena kuasanya ada di dalam saudara. Saudara yang hari ini punya pergumulan, berdoalah sama Tuhan, bergantung sama Tuhan. Jangan bergantung sama orang, Bapak Ibu. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sampai keturunan ke-7 dan ke-8. God bless you all. Tuhan memberkati. Haleluya.